Halo guys, di video kali ini gue akan membacakan alur cerita anime Shinobi no Itoki. Anime yang bertemakan ninja yang pastinya seru banget buat kalian tonton. Nah, anime ini tuh beda sama anime ninja pada umumnya guys. Yang biasanya kan cenderung ke action. Nah, kalau anime ini menggabungkan antara elemen ninja dan juga teknologi. Wow, keren banget kan? Nah guys, sebelum masuk ke alur ceritanya, di sini gua akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi, anime ini tuh menceritakan tentang Itoki Sakuraba yang awalnya hanyalah seorang anak laki-laki biasa. Sampai suatu ketika, dia mengetahui ternyata dirinya adalah pewaris sah dari kelompok ninja Iga. Lalu setelah itu, dia pun terseret dalam konflik perang panjang antara ninja Iga dan Koga. Oke, kita awali cerita ini dengan perkenalan dulu lah ya. Kenalin, dia ini MC-nya, bernama Itoki Sakuraba, siswa SMA. Nah, kehidupan sehari-hari Itoki ini samalah kayak anak-anak SMA pada umumnya, yaitu belajar. Terus habis itu pulang sekolah bareng teman-teman. Ya, masih normal-normal aja sih. Nah, besoknya saat mau berangkat sekolah, ada seorang cewek bernama Kosetsu yang selalu mengikuti dan mengawasi Itoki. Itoki pun berkata, "Kau tak perlu mengawasiku terus." Lantas Kosetsu menjawab, "Tak perlu pedulikan aku. Aku mengawasimu juga karena perintah ibumu." Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Itoki mendapat sepucuk surat yang kalau dilihat-lihat, kayaknya ini surat cinta deh. Penasaran, Itoki pun langsung menemui orangnya. Nah, setelah bertemu, gadis itu pun memperkenalkan dirinya, yaitu Satomi Tsubaki. Namun, hal yang mengejutkan, baru juga kenalan 1 menit, gak pakai babi-bu, gadis itu langsung menembak Itoki. Karena Itoki ini cowok nolep dan jomblo angkut, ya pasti dia bahagia banget lah. Jarang-jarang loh ada cewek cakep nembaknya. Makanya gak pakai lama Itoki pun menerimanya. Lalu keesokan harinya Tsubaki pun mengajak kencan, tapi nggak tahu mau kemana. Ya udah, akhirnya Tsubaki ngajak ke rumahnya. "Kita kencan di sana aja ya." Wow, ekstrim ya. Sesampainya di sana dan belum juga ngapa-ngapain, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tsubaki secara brutal menyerang Itoki. Dan lebih mengejutkannya lagi, sekelompok orang yang tak dikenal juga ikut menyerangnya. Dan gak cuma itu aja coy, orang-orang dengan pakaian ninja tiba-tiba muncul dan menolong Itoki. Hingga pertarungan pun tak terhindari. Lah buset, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu pikirnya. Lalu kemudian Itoki pun pingsan. Dan begitu tersadar, dia sudah berada di sebuah rumah yang sangat besar. Namun yang paling mengejutkan, kenapa ibuku ada di sini? Auranya juga beda banget, kayak pemimpin-pemimpin gitu. Lalu ibunya pun menjelaskan kalau sebenarnya dia adalah nyonya besar. Dan sebenarnya kita ini adalah shinobi dari klan Iga. Dan kemungkinan besar yang menyerangmu tadi adalah antek-antek dari klan Koga, musuh bebuyutannya klan Iga. Nah, ibunya Itoki juga menjelaskan kalau sebenarnya Itoki adalah pewaris sah dari klan ninja Iga generasi ke-19. Maka dari itu, jadilah shinobi. Nani? Yang benar aja, cok. Itoki pun menolaknya. Dia nggak mau jadi ninja. Dia hanya ingin jadi orang biasa. Ya emang, ibunya juga tahu permintaan ini tuh mendadak banget. Cuma ya mau gimana lagi? Ini tuh sudah suratan takdir. Tak ingin semua ini berlarut-larut dalam kebingungan, Paman Tokisada datang menghampiri Itoki. Dan dengan jurus ceramah no jutsu, Itoki pun tersadar. "Kayaknya aku harus jadi ninja deh," begitu kata Itoki. Besok paginya, berhubung sekolah lamanya Itoki sudah nggak aman lagi, dia pun dianjurkan untuk pindah ke sekolah akademi ninjutsu Kokuten. "Sekolah apaan tuh bang?" Nah, sekolah ini tuh satu-satunya sekolah ninja di bawah pengawasan langsung Komite Penanganan Ninjutsu Nasional.
Ya simpelnya sekolah negeri lah. Cuma nggak semudah itu coy untuk masuk ke sana. Harus dites dulu lah. Nah, beberapa hari kemudian, Itoki pun menjalani ujian tersebut. Namun, ketika lagi di tengah-tengah ujian, tiba-tiba dia diserang oleh orang tak dikenal. Itoki pun terdesak, tapi untung ada Kosetsu yang sigap membantu. Nah, setelah kekacauan itu selesai, Itoki ini udah pasrah aja. Kayaknya aku nggak lulus deh. Namun ternyata tidak coy. Dia dinyatakan lulus. Itoki pun bingung. Aku harus senang atau sedih? Besoknya, Itoki pun mulai pindah ke sekolah barunya. Nah, pas hari pertamanya di sana, semuanya masih kelihatan adem ayem aja sih. Bahkan dia mendapatkan beberapa teman baru. Di antaranya ada Ryoko Suzunone dan Kire Kisegawa. Namun kedamaian ini tak berlangsung lama. Pasalnya saat di kantin, Itoki bertemu geng cowok yang kalau dilihat-lihat sih orang kaya. Lalu Kire mengatakan kalau mereka ini dari klan Koga, klan yang sangat terpandang. Jadi jangan sampai deh buat masalah sama mereka. Lalu salah satu dari mereka datang mendekati Itoki dan berkata, pemimpin klan ninja Koga telah dibunuh oleh ninja dari klan Iga. Koga nggak akan pernah memaafkan Iga. Kami pasti akan menghancurkan kalian. Itoki terbengong. Emang iya? Lalu besoknya latihan pertama dimulai. Latihannya pun sederhana. Di ujung sana ada kastil dan di sana terdapat manju. Setiap murid harus cepet-cepetan ngambil manju tersebut. Yang nggak kedapetan akan dinyatakan gagal. Simpel kan? And prit, latihan pun dimulai. Setiap murid mulai menggunakan kostum ninja mereka dan mulai bergerak. Tapi pas tibanya Itoki yang pakai kostum itu, kok nggak bisa gerak woi? Dia pun panik. Untung ada Ryoko yang mau membantu. Itoki pun bisa bergerak, ya walaupun tidak secepat yang lain. Nah, di tengah perjalanan, Itoki diserang oleh sekelompok ninja Koga. Namun dengan keyakinan, Itoki pun mencoba melawan mereka. Alhasil, pertarungan pun tak terhindari. Di pertarungan ini, ya udah jelas lah, Itoki kalah. Tapi meskipun kalah, dia pintar. Karena Itoki berhasil mengambil kembali manju yang sebelumnya mereka curi dari Kire. Lalu setelah berhasil mengambil kembali manju itu, Itoki pun mengembalikannya kepada Kire dan segera menyelesaikan tantangan ini. Besok harinya Sensei ngomong, kalau lusa akan diadakan ujian tertulis. Murid-murid diminta untuk bersiap. Lalu setelah itu, Kire berkata, 1 hari sebelum ujian, biasanya Sensei menyembunyikan kunci jawaban ujiannya di suatu tempat. Nah, kita akan mencari dan mengambilnya. Lalu setelah itu, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pas di malam harinya, Itoki dan yang lainnya mulai menjalankan rencana mereka untuk mengambil kertas ujian tersebut. Nah, di tempat yang lain, terlihat Paman Tokisada juga sedang menyusup. Namun, beda dengan Paman Tokisada yang sukses dengan penyusupannya, Itoki dan yang lainnya justru kena prank. Karena ternyata kertas ujiannya sudah ditukar oleh gengnya Suzaku. Lalu Kosetsu berkata, sepertinya ada pengkhianat di antara kita. Karena mustahil kan mereka menukarnya tanpa tahu brankas mana yang kita incar. Seseorang pasti bekerja sama dengan Koga. Nah, dengan adanya kejadian kemarin, Kosetsu pun berkata, sepertinya Koga benar-benar ingin segera membunuh Itoki. Kau harus berhati-hati, Itoki. Di sisi lain, Suzaku kayaknya udah bener-bener kesel banget sama Itoki. Karena hal tersebut membuatnya jadi nggak tenang. Semua tindakannya jadi tidak terkontrol dan main barbar aja. Lalu keesokan harinya, tibalah saatnya di ujian terakhir. Di ujian ini, misinya cukup sederhana.
yang mana harus mengambil core ninja lawanmu. Nah, di kesempatan ini, lagi-lagi Suzaku dan gengnya sudah mempersiapkan rencana mereka dengan sangat matang. Dan mereka juga percaya kali ini pasti bisa menghabisi klan Iga, khususnya Itoki. Lalu tak lama kemudian, ujian pun dimulai. Dan ya sesuai harapan lah, rencana Suzaku berjalan dengan lancar. Itoki pun dibuat kewalahan. Bahkan hampir modar oleh serangan bertubi-tubi yang diberikan Suzaku. Namun lucknya si Itoki ini kayaknya lagi bagus deh. Pasalnya dia berhasil melewati itu semua dengan selamat. Lalu beberapa hari kemudian, liburan musim panas pun tiba. Itoki pun ngajak yang lainnya untuk liburan ke kampung halamannya. Nah, di momen ini ada satu hal besar yang terungkap. Apakah itu? Ternyata Kire adalah mata-mata Koga. Bahkan dia jadi agen ganda gitu. Lalu setelah itu, klan Iga pun melakukan tradisi untuk memperingati hari kematian pemimpin sebelumnya. Bentar, kok aneh ya? Orang mati malah dirayain. Ya udahlah ya, gak usah dipikirin, back to cerita aja. Nah, di sela-sela perayaan itu, Paman Tokisada berkata, pas waktu pemimpin Iga meninggal, sebenarnya klan ini sudah hancur, bahkan hampir bubar. Tapi berkat Nyonya Yumika, semuanya jadi normal kembali. Dan sejak saat itulah orang-orang Iga banyak berhutang budi padanya. Besoknya, berhubung Itoki sekarang sudah menjadi wakil pemimpin klan, ibunya pun mewariskan peralatan ninja super hebat yang khusus digunakan pemimpin klan kepadanya. Dan tanpa ragu, Itoki pun siap menerimanya. Lalu setelah itu di pagi harinya, ada pengumuman yang memberitahukan akan diadakan konferensi besar antar ninja. Yang dimana dalam pertemuan itu akan membahas masa depan ninja akan seperti apa nantinya. Oh ya, perlu diketahui, pertemuan ini terakhir kali diselenggarakan 70 tahun yang lalu. Lah buset, lama amat ya? Oke, setelah itu nggak pakai basa-basi, pertemuan ini pun dimulai. Nah, di pertemuan ini, kecurangan serta kebusukan Koga terungkap satu persatu. Hal itu pun membuat Koga terpojok, hingga pemimpin klan Koga pun diminta untuk menyerahkan diri. Namun anehnya, pemimpin klan Koga menerimanya begitu aja. Apakah ini sebuah strategi? Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang laki-laki muncul di tengah-tengah rapat. Laki-laki tersebut mengatakan kalau dia mempunyai sebuah bukti rekaman CCTV terhadap pembunuhan salah satu ninja dari klan Koga. Dan tahu nggak siapa yang membunuh? Yang membunuh ternyata adalah ninja dari Iga. Tentu hal ini membuat pihak ninja Iga protes. Ini pasti penipuan. Dan terjadilah perdebatan. Namun tak ingin masalah ini terus berlanjut, Ibu Itoki pun menyerahkan diri dan menerima konsekuensinya. Nah, berita ibunya tertangkap pun telah sampai ke telinga Itoki. Dan sebagai wakil klan, dia pun meminta semua orang untuk berkumpul. Saat semuanya berkumpul, Itoki berkata, sebagai wakil klan, dia akan memimpin klan menggantikan ibunya. Ya, walaupun dia berharap ini tuh nggak lama, paling nggak sampai ibunya kembali lah. Keesokan harinya, kabar yang paling tak mengenakan pun muncul, yaitu ibunya Itoki akan dieksekusi. Hal ini pun membuat orang-orang Iga panik dan marah. Namun apa daya, mereka tidak bisa apa-apa, karena yang mereka lawan adalah pemerintah. Kan bisa gawat kalau melawan pemerintah. Bisa-bisa kelangsungan hidup Iga bisa terancam. Nah, Itoki yang notabene wakil pemimpin diminta mengambil sikap. Ya, walaupun lawannya pemerintah, mereka juga nggak bisa tinggal diam. And then, dengan pertimbangan yang matang, Itoki pun memerintahkan untuk menyelamatkan ibunya. Namun, dia juga berpesan jangan sampai pemerintah mengetahuinya, alias misi ini harus dilakukan secara diam-diam. Nah, setelah itu ini nih yang paling ngeselin. Kenapa?
Yang sudah nonton pasti tahu lah. Jadi Koga ini kan punya mata-mata, yang tak lain adalah Kire. Nah, pas Iga lagi briefing buat nyelamatin ibunya Itoki, nih cewek kan ada di situ. Ya otomatis dia udah tahulah rencananya Iga. Terus abis itu dilaporin deh rencana ini ke pihak Koga. Nah, setelah mendapatkan informasi kalau Iga akan menyelamatkan pemimpinnya, Koga pun memanfaatkan situasi ini buat menyerang ke kediamannya Iga. Tujuannya apa? Buat mengambil senjata ninja legendaris yang dimiliki Iga. Oke, back to topic. Perang antar Iga dan Koga pun dimulai. Di sini Koga membawa banyak sekali pasukan komplit dengan senjata mutakhir. Namun Iga gak mau kalah. Dengan senjata yang super banyak yang dilengkapi dengan nuklir, Iga pun memberikan perlawanan. Lah buset, ini mah bukan perang antar klan lagi. Udah kayak perang dunia kedua coy. Nah, di sisi lain, Kosetsu dan Tokisada menyusup ke gedung Anin buat nyelamatin pemimpin klan. Emang sih misinya berhasil, tapi tak disangka pihak Anin telah menunggu di depan pintu dan memergoki mereka. BTW, Anin ini organisasi dari pemerintah ya guys ya. Nah, di sisi lainnya, Iga kewalahan menghadapi pasukan Koga yang jumlahnya banyak banget. Dan juga Iga heran, kok pergerakan mereka aneh banget ya? Nah, setelah diselidiki, ternyata pasukan itu adalah pasukan ninja robot. Pantesan gesit amat. Namun, meskipun ninja robot ini kuat, ternyata mereka punya kelemahan, yakni energi. Yes, energi. Pakai baterai cuy. Jadinya mereka nggak tahan lama. Nah, maka dari itu Iga menduga pasti ada suatu alat semacam pengisian baterai yang disimpan di suatu tempat. Makanya kalau alat itu dihancurkan, pasti robot-robot itu tidak bisa lagi digunakan. Singkat cerita, Itoki dan Ryoko lah yang menjalankan misi tersebut. Dan setelah itu, nggak pakai lama, mereka berhasil menemukan alat itu. Namun, ketika akan diledakkan, mereka tertangkap. Dan ketika akan dihabisi, hal tak terduga terjadi. Kirei tiba-tiba menolong dengan cara menyamar menjadi salah satu robot itu. Nah, akhirnya nih cewek tobat juga ya. Lalu setelah itu, inilah momen terharunya guys. Ibunya Itoki yang selamat akhirnya pulang kembali. Namun, baru aja sampai di rumah, tiba-tiba Kosetsu berkhianat dan menyandra Yumika. Tapi ada yang aneh dengan Kosetsu, dia kelihatan dikendalikan oleh seseorang. Ya emang bener, dengan jurus Shintensin no Jutsunya, Genji berhasil mengendalikan Kosetsu. Nah, Yumika menyadari akan hal itu dan mencoba menyadarkannya. Namun apa daya, usahanya sia-sia. Alhasil, Yumika pun terbunuh oleh Kosetsu. Cuma yang jadi pertanyaan, kok bisa Kosetsu dikendalikan? Nah, ini nih yang jadi misteri. Setelah kejadian itu, tiba-tiba seluruh kota jadi chaos dan terjadi kekacauan di mana-mana. Penyebabnya apa? Ya sudah pasti Koga. Nah, hal ini membuat Iga tak bisa tinggal diam. Tindakan Koga ini tidak bisa diampuni. Kita harus menyerang balik. Nah, dengan meninggalnya Yumika, membuat Itoki menjadi penerus klan berikutnya. Namun, sebagai pemimpin klan yang baru, dia belum bisa memutuskan harus berbuat apa. Makanya, Itoki meminta waktu untuk membuat keputusan. Nah, singkat cerita, misteri kenapa Kosetsu bisa berkhianat akhirnya terungkap. Ternyata, Kosetsu adalah anak Kido, alias pemimpin klan Koga. Yang dimana dia ditanamkan chip dan diberi tugas untuk memata-matai Iga. Dan ternyata, dari dulu sebelum diadopsi klan Iga, Yumika dan Tokisada tahu kalau Kosetsu ini anaknya Kido. Tapi, Yumika tidak mempermasalahkannya. Dia tetap menerimanya sebagai keluarga. Dan ya begitulah guys, dengan terungkapnya identitas Kosetsu,
permasalahan ini terselesaikan. Kosetsu pun minta maaf. Udah, gitu doang. Sesimpel itu. Lalu setelah itu, Itoki pun memberikan keputusan terhadap tindakan Koga. Dan keputusannya apa? Itoki memutuskan kalau dia akan memberikan alat ninja legendaris kepada Koga. Dengan syarat, Koga mengakui Iga sebagai klan yang independensi. Mendengar hal itu, anggota yang lain tentu menentangnya. Apa-apaan ini? Memberikan inti ninja sama aja mengakui kekalahan. Begitu kata mereka. Namun, Itoki tetap pada pendiriannya. Dia tetap akan memberikan inti ninja tersebut. Nah, singkat cerita, anggota klan yang lain yang tidak senang dengan keputusan Itoki berniat mengambil inti ninja tersebut secara paksa. Selain itu, di sini juga terungkap fakta kalau di kubu Iga ada pengkhianat. Dan kemungkinan besar yang membunuh Yumika bukanlah Kosetsu, melainkan pengkhianat tersebut. Dan setelah itu gak pakai lama coy, pengkhianatnya langsung ketemu, yaitu tante-tante ini bernama Raiha. Si tante ini ternyata dijebak. Dari awal Itoki sudah tahu kalau ada pengkhianat di klannya. Makanya dia merencanakan ini semua seolah-olah Iga menyerah. Nah, setelah pengkhianatnya tertangkap, Itoki pun berpesan kepada seluruh anggota klan untuk melindungi rumah kita. Karena Itoki akan menemui langsung pemimpin Koga guna bernegosiasi. Tetapi hal itu ditolak Tokisada. Dia berpendapat akan sangat berbahaya apabila datang ke sana sendirian. Namun tekad Itoki sudah bulat, karena cuma ini satu-satunya cara untuk memutus tali permusuhan tanpa menyakiti siapapun. Tunggu, katanya nggak mau menyakiti siapapun, tapi kok ujung-ujungnya ngebantai juga? Gimana sih ini Itoki? Nah, ini juga aneh. Awalnya kan si Itoki mau ke sana sendirian. Ya niatnya mau bicara baik-baik lah. Tapi sekarang malah jadi rame cuy. Ini mah udah nggak sendirian lagi namanya. Penyergapan cok. Ya meskipun tidak sesuai dengan yang dia katakan di awal, paling enggak ada hikmahnya lah ya. Yang mana teman-temannya Itoki ini datang untuk membantunya. Jadinya rencana ini bisa berjalan lancar. Kalau misalkan dia datang sendirian, wah mungkin udah kebantai dari awal. Oke, back to cerita. Dengan bantuan teman-temannya, Itoki pun berhasil ke tempat Kido dan mulai berbicara dengannya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum tahu, Kido ini memiliki rencana untuk memusnahkan seluruh ninja yang ada di dunia. Nah, makanya Itoki ini datang untuk menyadarkannya. Tetapi apalah daya coy, meskipun sudah pakai bacot no jutsu, gak ngaruh coy. Si Kido ini tetap aja kekeh, dia stay pada pendiriannya. Kemudian setelah pembicaraan itu selesai, sebenarnya Itoki udah mau pulang karena dia udah punya cukup bukti untuk menangkap Kido dari rekaman pembicaraan tadi. Nah, si Kido ini kayaknya juga udah tahu mengenai rencana Itoki. Ditambah lagi, posisi dia yang udah terjepit akibat pasukan Anin yang mengepung dirinya. Terus habis itu, ya udah deh, mau ngapain lagi coba? Lari nggak mungkin. Mau nggak mau ya barbar aja lah. Si Kido pun menyerang Itoki dan Kosetsu. And then inilah yang ditunggu-tunggu guys. Duel antara Itoki sang MC versus Kido sang bos terakhir. Dan hasilnya gimana guys? Ya udah bisa ditebak lah. Si Itoki yang notabene ninja newbie menang melawan Kido sang ninja veteran. Agak aneh ya. Nah setelah itu cerita animenya pun lompat ke beberapa tahun kemudian. Namun di tahun yang sekarang ini gak ada hal yang menarik sih. Gua kira bakal ada kejutan gitu. Kayak misalkan Itoki yang menikah sama Kosetsu gitu. Nah ini nggak ada coy. Penonton kecewa.
Oke lah guys, berhubung endingnya cuma gitu doang dan cenderung biasa aja menurut gua, jadinya ya kita sudahi aja lah ya alur cerita ini. Terima kasih lah buat teman-teman yang udah ngikutin cerita ini dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di cerita anime lainnya.